Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita di kelas 9, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pembelahan sel, juga tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita, serta siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Nah, maka pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Nah, penyakit pada sistem reproduksi manusia akan kita bahas beberapa saja pada video kali ini, antara lain yaitu AIDS, lalu gonore, sifilis, herpes, keputihan, dan epididymistis. Setelah kita mempelajari penyakit pada sistem reproduksi pada manusia, kita juga akan mempelajari upaya atau cara untuk mencegah penyakit pada alat reproduksi pada manusia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu penyakit AIDS, atau kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyebab dari penyakit AIDS itu adalah virus yang disebut HIV, atau kepanjangannya Human Deficiency Virus. Ini adalah gambar dari HIV itu atau virus HIV yang merupakan virus yang menyerang dari sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, yang diserang oleh virus HIV itu adalah sistem imun atau kekebalan tubuh. Jadi, setelah virus HIV itu masuk ke dalam tubuh seseorang, maka seseorang itu akan rentan untuk terinfeksi penyakit dan akan susah sekali untuk sembuh. Seperti contoh misalnya, jika kita terserang atau kena penyakit sariawan, biasanya setelah kita mengkonsumsi vitamin C atau setelah beberapa hari, sariawan itu akan hilang atau sembuh dengan sendirinya. Tapi untuk penderita HIV atau penderita AIDS ini, sistem kekebalan tubuhnya tidak mampu melawan penyakit sederhana sariawan, sehingga sariawannya itu tidak sembuh-sembuh. Bakteri dan jamur itu akan semakin banyak masuk atau menginfeksi luka pada bibir atau di sekitar yang terkena sariawan. Bahkan di beberapa kasus, seorang yang menderita sariawan itu sampai di mulutnya itu penuh dengan plak-plak jamur yang susah sekali disembuhkan. Ciri-ciri dari seseorang yang menderita penyakit AIDS itu yang pertama adalah ciri-cirinya pada fase awal, yaitu sekitar 5-7 tahun setelah seseorang itu terinfeksi HIV, seorang itu akan masih terlihat sehat. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa seorang itu menderita penyakit. Dia nampak seperti orang normal, nampak seperti orang yang tidak sakit apa-apa. Tapi selama periode itu, lama-kelamaan kekebalan tubuhnya akan mulai menurun. Jadi meskipun dia nampak sehat, tapi dari dalam sistem imunnya itu akan mulai diperangi atau dilemahkan. Nah, setelah lewat dari 7 tahun atau setelah lewat dari fase awal, biasanya akan timbul ciri-ciri lanjutan, yaitu penyakit-penyakit lain yang dapat menyerang tubuh seseorang itu akan mulai muncul. Contohnya yang seperti Ibu sebutkan tadi, seorang itu terkena sariawan, itu susah sembuh, seorang terkena TBC, seorang terkena flu misalnya, itu penyakit-penyakit yang umum diderita oleh seseorang itu akan susah sekali sembuhnya jika menginfeksi seorang yang terinfeksi HIV. Lalu, bagaimana virus HIV itu menyebar? Maka virus HIV ini menyebar melalui cairan tubuh. Dari cairan tubuh seorang yang terinfeksi HIV itu menyebar atau menular kepada seseorang, masuk ke dalam tubuh seseorang, sehingga orang lain itu pun akan terinfeksi HIV. Nah, cairan tubuh ini bisa darah, bisa dari air susu ibu, atau bisa juga dari cairan reproduksi, sperma atau air mani wanita. Jadi, contohnya penyebarannya itu adalah pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Biasanya jarum suntik yang tidak steril ini digunakan oleh seseorang yang menggunakan narkoba atau
mengkonsumsi narkoba menggunakan jarum suntik. Jadi dari satu orang yang terinfeksi HIV itu menyuntikkan narkoba dengan jarum suntik, lalu jarum suntiknya digunakan oleh orang lain yang sebelumnya tidak terinfeksi HIV, maka virus HIV itu akan menyerang orang tersebut. Jadi akan terus seperti itu jika jarum suntiknya digunakan bergilir tanpa disterilkan. Nah, selain menggunakan penggunaan jarum suntik, virus HIV ini paling banyak itu tersebar melalui pergaulan bebas. Jadi melalui hubungan seksual yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan dan terlebih dilakukan di luar pernikahan. Ini biasanya menjadi salah satu faktor utama atau faktor terbesar tersebarnya virus HIV. Nah, selain itu juga disebabkan karena transfusi darah yang tidak melalui tahap seleksi atau tahap prosedur yang benar. Misalnya ada seseorang yang menderita HIV, dia tidak tahu dirinya menderita HIV dan dia mendonorkan darah kepada orang lain. Dan pihak medis atau pihak dokter mungkin tidak mengecek atau kurang mengecek darah yang disumbangkan atau didonorkan, bisa jadi seorang resipien atau penerima darah ini nanti terinfeksi HIV. Selain itu juga melalui air susu ibu, ini bisa terjadi pada seorang ibu yang menderita HIV, lalu dia menyusui anaknya. Seorang ibu yang tidak tahu bahwa dirinya itu membawa virus HIV, lalu dia menyusui anaknya, maka kemungkinan besar anaknya nanti, bayinya ini akan terinfeksi HIV juga. Lalu apa akibatnya? Akibat dari virus HIV atau akibat dari penyakit AIDS ini adalah kematian. Jadi bukan karena virus HIV yang menyebabkan kematian, melainkan dari komplikasi penyakit-penyakit lain yang menyerang seseorang itu. Jadi karena sistem kekebalan tubuhnya sudah dilemahkan oleh virus HIV, maka penyakit-penyakit lain itu akan masuk, mudah menginfeksi orang tersebut, sehingga nanti orang tersebut bisa mengalami kematian. Contohnya tadi penyakit TBC yang tidak sembuh-sembuh, sehingga karena penyakit TBC itu tidak sembuh, maka seorang itu bisa meninggal gitu. Nah, itu yang pertama, yaitu penyakit AIDS. Selanjutnya, yang kedua, gonore atau biasa disebut dengan penyakit kencing nanah. Karena saat mengeluarkan air kencing atau mengeluarkan pipis, akan keluar cairan atau akan keluar zat yang menyerupai nanah. Nah, penyebab dari gonore ini adalah bakteri yang disebut Neisseria gonorrhoeae. Jadi kalau AIDS tadi disebabkan oleh virus, maka gonore ini disebabkan oleh bakteri. Nah, ini adalah gambar bakteri dari Neisseria gonorrhoeae. Siapa yang bisa diserang, apa yang diserang oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae ini? Yang diserang adalah organ reproduksi, baik pada pria dan wanita. Lalu, apa ciri-cirinya? Yang pertama itu adalah rasa sakit yang luar biasa dan keluarnya nanah saat melakukan kencing pada laki-laki. Jadi seorang laki-laki yang akan berkemih atau mengeluarkan urin, dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Nah, selain rasa sakit itu juga disertai keluarnya nanah bersama dengan air kencing yang dikeluarkan. Sedangkan pada wanita itu adalah keputihan yang berwarna kuning kehijauan. Jadi seorang wanita yang terinfeksi Neisseria gonorrhoeae itu biasanya akan keluar cairan yang berwarna putih yang agak kekuningan atau kehijauan yang mengindikasikan bahwa seorang itu terinfeksi suatu penyakit. Lalu penyebarannya sebagian besar diakibatkan karena pergaulan bebas, yaitu hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan dan dilakukan di luar pernikahan. Lalu akibatnya, yang pertama itu rasa sakit. Jadi rasa sakit luar biasa saat berkemih atau saat mengeluarkan kencing. Lalu yang kedua, jika yang mengidap penyakit gonore ini adalah seorang ibu yang sedang hamil, maka kemungkinan besar bayi yang dilahirkan itu akan mengalami kebutaan. Ini resiko yang cukup besar dialami oleh bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu yang menderita penyakit gonore atau kencing nanah. Berikutnya, penyakit ketiga adalah sifilis atau raja singa. Penyakit sifilis atau raja singa ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini adalah gambar bakterinya, mirip seperti cacing yang bentuknya spiral. Nah, bakteri Treponema pallidum ini akan menyerang organ reproduksi, baik pria maupun wanita. Dengan ciri-ciri, yang pertama, adanya luka pada tempat masuknya bakteri. Biasanya luka ini timbul di sekitar alat reproduksi.
lalu akan menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya. Misalnya seseorang itu mengalami luka di sekitar tempat masuknya bakteri, biasanya diawali dengan rasa gatal. Nah, rasa gatal ini jika digaruk itu bisa menyebar nanti ke organ tubuh yang lain. Penyebarannya yaitu akibat pergaulan bebas. Jadi, akibat pergaulan bebas yaitu hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan dan dilakukan di luar pernikahan, itu menjadi salah satu atau sumber utama penyebaran bakteri Treponema pallidum penyebab penyakit sifilis. Lalu pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Seperti Ibu katakan tadi, pada penyakit HIV, pada penyakit AIDS, penyebaran penyakit sifilis yaitu bakteri Treponema pallidum juga dapat disebarkan melalui jarum suntik yang tidak steril. Misalnya pada pengguna narkoba yang menggunakan jarum. Lalu apa akibatnya? Yang pertama akibatnya tentu rasa sakit, di mana pada luka-luka yang ditimbulkan oleh bakteri tadi, serta kerusakan organ. Contohnya beberapa organ reproduksi yang terserang oleh bakteri Treponema pallidum ini akan mengalami kerusakan yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu yang keempat itu adalah herpes simplex genitalis yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Ini adalah gambar dari virusnya. Nah, apa yang diserang? Yang diserang oleh virus herpes simplex ini adalah kulit di sekitar alat reproduksi dan anus, dengan ciri-ciri rasa gatal dan warna kemerahan. Lalu adanya lepo-lepo kecil yang bisa pecah dan menjadi luka nantinya. Jadi bentuknya itu seperti cacar jika kalian pernah terserang cacar, tapi ini khusus menyerang sistem reproduksi dan di sekitar anus biasanya. Penyebarannya itu biasanya dari kontak fisik dengan penderita. Jadi seseorang yang misalnya terkena penyakit herpes itu akan menggaruk luka luka-luka di sekitar alat reproduksinya karena rasa gatal yang luar biasa. Nah, jika kita tidak sengaja bersentuhan dengan penderita yang tadi atau kita tidak sengaja berjabat tangan, maka virus itu bisa berpindah dari kontak fisik yang kita lakukan. Sehingga kita yang beraktivitas tadi bisa memegang tangan, memegang wajah, itu bisa terkontaminasi oleh virus herpes simplex ini. Lalu apa akibatnya? Akibatnya yang pertama tentu rasa sakit. Lalu yang kedua, kulit melepuh dan gatal. Jadi biasanya seorang yang menderita herpes ini kulitnya itu akan melepuh, akan seperti cacar, orang yang kena cacar, dan nanti akan berbekas. Jika seandainya herpesnya sudah sembuh, biasanya ini akan berbekas. Tapi penyakit herpes ini biasanya kalau seseorang sudah terinfeksi satu kali, maka kemungkinan untuk terinfeksi lagi atau virusnya ini aktif lagi itu sangat besar. Berikutnya itu keputihan. Nah, penyakit keputihan ini khusus menginfeksi atau khusus menyerang organ reproduksi wanita. Jadi hanya wanita yang bisa mengalami keputihan. Jika tadi penyakit pertama sampai penyakit keempat itu bisa menyerang pria dan wanita, maka keputihan ini hanya dapat menyerang wanita. Penyebabnya yang pertama itu adalah jamur Candida albicans. Ini adalah gambar jamurnya. Jadi jamurnya ini bentuknya mikroskopis, jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Selain dari jamur Candida albicans, dapat juga disebabkan oleh virus atau parasit. Nah, yang diserang itu adalah alat reproduksi wanita dengan ciri-ciri adanya cairan putih kekuningan atau putih keabuan yang keluar dari alat reproduksi wanita. Cairan tersebut umumnya berbau tidak sedap dan membuat gatal. Jadi ciri-cirinya itu adanya cairan putih kekuningan atau putih keabuan yang berbau tidak sedap. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kurang menjaga kebersihan organ kewanitaan. Nah, bagi wanita atau remaja putri yang sudah mengalami masa pubertas, ini umumnya harus lebih ekstra lagi menjaga organ reproduksinya karena sangat rentan sekali terinfeksi oleh jamur, virus, atau parasit. Nah, jamur, virus, atau parasit ini bisa menyerang organ reproduksi dan menyebabkan organ reproduksi itu menjadi sarang atau sumber penyakit, terinfeksi penyakit. Maka indikasi salah satu penyakit jika kita terserang penyakit itu adalah adanya keputihan. Nah, keputihan ini umum biasanya terjadi pada wanita
rata-rata hampir 90% itu wanita mengalami keputihan. Tapi jika keputihannya itu sudah mulai berwarna kekuningan atau keabuan dan berbau tidak sedap, maka ini bisa menandakan seseorang itu terinfeksi oleh penyakit yang cukup berbahaya. Misalnya seperti tadi sifilis gitu atau gonore misalnya. Lalu apa akibatnya? Akibatnya jika seorang menderita terserang penyakit dan dicirikan dengan keputihan, itu adalah kerusakan organ. Lalu berikutnya epididymistis atau radang epididymis. Nah, radang epididymis atau epididymistis ini adalah penyakit yang hanya menyerang organ reproduksi laki-laki. Nah, jika kalian masih ingat, ada salah satu organ reproduksi laki-laki yang namanya epididymis, yang berfungsi untuk tempat menyimpan sperma sementara atau tempat pematangan sperma. Nah, jika epididymis ini mengalami radang, itu bisa disebabkan karena yang pertama iritasi zat kimia. Jadi mungkin tidak sengaja terkena zat kimia berbahaya, maka terjadi peradangan pada organ epididymis. Selain dari iritasi, bisa juga karena komplikasi prostatektomi. Jadi beberapa pria itu mungkin harus menjalani yang namanya prostatektomi atau pemotongan prostat. Ini biasanya terjadi pada orang yang pada laki-laki yang menderita kanker prostat. Jadi jika dia menderita kanker prostat, kemungkinan besar prostatnya itu harus dipotong atau diangkat. Ini namanya prostatektomi. Nah, karena komplikasi prostatektomi ini juga dapat menyebabkan radang pada epididymis. Selain itu, bisa juga karena infeksi oleh mikroorganisme, baik virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, apa yang diserang? Tentu yang diserang adalah saluran epididymis pada sistem reproduksi pria. Lalu ciri-cirinya, yang pertama nyeri dan bengkak pada skrotum. Jika kalian masih ingat, skrotum itu adalah organ reproduksi luar yang membungkus testis. Salah satu ciri dari epididymistis itu adalah skrotumnya akan membengkak dan nyeri atau ada rasa sakit pada skrotum. Lalu keluarnya nanah dari uretra, jadi mungkin saat berkemih itu keluar nanah. Ini ciri-ciri yang hampir mirip dengan gonore, tapi disebabkan kalau gonore itu oleh bakteri Neisseria gonorrhea, kalau ini bisa disebabkan karena penyebab tadi, entah iritasi, komplikasi, atau infeksi mikroorganisme. Lalu terdapat darah pada cairan sperma. Jika seorang laki-laki itu mengeluarkan sperma dan ada cairan darah berwarna merah, maka ini salah satu indikasi bahwa epididymisnya mengalami peradangan. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini penyebaran terjadi karena pergaulan bebas, yaitu hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan dan dilakukan di luar pernikahan. Apa akibatnya? Tentu peradangan pada epididymis, yaitu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada epididymis dan bisa menyebar ke organ reproduksi lainnya. Nah, itu adalah beberapa penyakit pada organ reproduksi yang menyerang baik pria, wanita, atau bisa pria dan wanita. Nah, sebenarnya masih banyak sekali penyakit pada organ reproduksi lainnya yang mungkin bisa kalian nanti baca di buku IPA atau bisa dicari di internet. Beberapa penyakit itu bisa contohnya kanker serviks, kanker prostat pada laki-laki. Kalau kanker serviks itu menyerang wanita, kalau kanker prostat itu menyerang laki-laki. Dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Bisa kalian cari-cari di bukunya. Nah, berikutnya kita akan membahas cara pencegahan penyakit pada alat reproduksi. Yang kita bahas pertama itu adalah secara umum. Yang pertama itu adalah bersih. Jadi maksudnya bersih di sini adalah rajin membersihkan alat kelamin. Terutama alat kelamin luar itu dengan air yang bersih. Jadi rajinlah membersihkan alat kelamin baik itu saat mandi atau setelah buang air besar maupun buang air kecil. Dan ingat, membersihkannya dari depan ke belakang. Jadi yang biasanya mungkin cebok itu dari depan ke dari belakang ke depan, itu diganti kebiasaannya. Bersihkanlah alat kelamin itu dari depan ke belakang. Kenapa seperti itu? Karena di belakang alat kelamin itu ada anus. Nah, anus ini adalah salah satu organ yang memiliki bakteri atau sumber dari bakteri. Nah, jika kita membersihkan alat kelamin itu dari belakang ke depan, maka sangat besar kemungkinan bakteri atau mikroorganisme dari anus itu berpindah atau menyerang nanti di alat reproduksi kita yang ada di depannya. Tuh. Jadi membersihkan dari depan ke belakang.
Lalu yang kedua, kering. Nah, kering di sini maksudnya adalah menjaga alat kelamin itu agar selalu kering. Jadi, gunakanlah jadi saat selesai buang air kecil maupun buang air besar, pastikan membersihkan sampai kering. Jadi karena jika tidak kering atau jika dalam kondisi yang lembab, itu akan menjadi tempat yang sangat bagus untuk berkembangnya bakteri. Jadi tempat yang lembab itu sangat rentan untuk diserang atau dihinggapi oleh bakteri. Selanjutnya, nyaman. Nah, nyaman di sini artinya adalah gunakan pakaian dalam itu yang berbahan katun dan lembut dan menyerap keringat. Jadi gunakan pakaian dalam senyaman mungkin. Dan sebaiknya mengganti pakaian dalam itu 2-3 kali sehari. Jadi jangan sampai memakai pakaian dalam itu berhari-hari. Selain karena nanti tidak nyaman dan berbau tidak sedap, ini juga nanti bisa menjadi sumber atau tempat berkembangnya bakteri, virus ataupun jamur. Lalu potong. Nah, potong di sini itu adalah potonglah rambut-rambut halus di sekitar organ reproduksi kalian jika sudah panjang. Nah, kita tidak usah malu-malu di sini karena kita semua tahu salah satu dari ciri seorang anak laki-laki maupun perempuan saat masuki masa remaja itu akan tumbuh rambut-rambut halus di sekitar alat reproduksinya. Nah, salah satu cara kita untuk terhindar dari penyakit reproduksi adalah dengan cara memotong rambut-rambut halus di sekitar organ reproduksi jika sudah panjang. Karena jika terlalu panjang atau jika rambut-rambut ini panjang, ini akan dapat menjadi sarang kuman. Sarang kuman yang nanti akan menyebabkan penyakit pada alat reproduksi. Lalu sehat, yang terakhir, sehat di sini adalah rajin berolahraga serta konsumsi buah dan sayur. Jadi gaya hidup itu sangat mempengaruhi penyakit-penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi semakin bagus gaya hidup kita, maka imun tubuh kita juga akan semakin bagus. Maka penyakit-penyakit apapun itu akan susah masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Nah, selain kelima hal ini, ada satu cara pencegahan yang wajib dan harus kalian terapkan. Yaitu, ini yang paling penting, jangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Hubungan seks di luar pernikahan itu adalah salah satu jalan atau salah satu penyebab paling besar terjadinya penyakit pada sistem reproduksi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, itu sebagian besar penyakitnya itu disebabkan karena hubungan seks di luar pernikahan atau hubungan seks yang berganti-ganti pasangan. Semua agama apapun itu melarang untuk melakukan hubungan seks atau hubungan kelamin itu di luar pernikahan. Jadi jangan pernah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Hubungan seksual di luar pernikahan selain nanti menyebabkan penyakit, itu juga adalah perbuatan dosa. Jadi sangat besar sekali dosa bagi seorang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Selanjutnya, cara pencegahan penyakit sistem reproduksi itu hanya untuk laki-laki. Nah, pada laki-laki yang harus diterapkan itu yang pertama, longgar. Ya, maksudnya longgar di sini adalah tidak menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Jadi gunakanlah celana dalam yang nyaman, yang tidak terlalu ketat, karena dapat mengganggu dari kerja dari alat reproduksi. Jadi seperti yang kalian tahu, kita sudah pernah membahas alat reproduksi pada laki-laki itu adalah alat reproduksi luar yang terdiri dari penis dan skrotum. Nah, penis dan skrotum ini jika terlalu tertekan oleh celana dalam itu dapat menyebabkan kerja dari si penis dan skrotum ini tidak maksimal nanti. Yang paling parah nanti skrotum, karena skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis. Nah, dalam skrotum itu ada testis itu berfungsi untuk menghasilkan sperma. Jadi jika skrotum itu terlalu tertekan maka kerja testis untuk menghasilkan sperma itu akan terganggu nantinya. Lalu yang kedua, mandi. Nah, mandi di sini itu maksudnya mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Nah, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas ini sangat dianjurkan bagi laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena suhu panas itu dapat mengganggu kerja spermatogenesis. Nah, tentu kalian masih ingat salah satu kenapa testis itu ada di dalam skrotum dan skrotum ada di luar tubuh laki-laki, itu karena skrotum yang membungkus testis ini tidak boleh berada pada suhu yang terlalu hangat. Jadi tidak boleh berada pada suhu di atas 36
derajat Celcius. Nah, jika terkena suhu yang terlalu hangat, terlalu panas, maka testis ini tidak akan memproduksi sperma itu secara maksimal. Jadi proses spermatogenesis itu akan terganggu yang nantinya dapat mempengaruhi kualitas sperma yang dihasilkan. Lalu yang ketiga yaitu sehat, yaitu menghindari minuman beralkohol dan rokok. Nah, ini salah satu anjuran yang mungkin semua sudah tahu ya. Mengkonsumsi minuman beralkohol dan rokok ini sangat mempengaruhi dari kerja sistem reproduksi, terutama rokok ya. Kalau kalian pernah lihat iklan rokok atau di bungkus rokok itu ada tulisan merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Nah, salah satunya itu adalah bisa menyebabkan kemandulan. Kemandulan itu adalah kesulitan seseorang untuk menghasilkan keturunan. Nah, sudah banyak sekali terjadi kasus bahwa seorang pasangan suami istri di mana suaminya itu adalah seorang perokok, itu kesulitan untuk memiliki anak. Jadi, kenapa seperti itu? Karena kandungan pada rokok itu jika terlalu banyak masuk ke dalam tubuh laki-laki, itu dapat menyebabkan kualitas sperma yang dihasilkan itu sangat buruk. Sehingga nanti kualitas spermanya itu tidak bisa membuahi sel telur, sehingga tidak bisa terjadi fertilisasi dan kehamilan. Jadi ini adalah 3 cara untuk mencegah penyakit alat reproduksi pada laki-laki. Lalu cara pencegahan penyakit alat reproduksi untuk wanita. Yang pertama, bersih. Bersih di sini maksudnya adalah gantilah pembalut, di sini harusnya pembalut, gantilah pembalut sesering mungkin ketika menstruasi. Nah, saat kita menstruasi, saat seorang wanita menstruasi, itu selain mengeluarkan darah juga akan menyebabkan organ reproduksi itu ada pada kondisi yang sangat lembab. Jadi, dengan rutin mengganti pembalut saat menstruasi itu akan meminimalisir kelembaban pada organ reproduksi. Jadi, rutinlah mengganti pembalut mungkin 3, 4, sampai 5 kali dalam 1 hari. Lalu, sehat. Nah, sehat di sini adalah hindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan terus-menerus. Nah, jika kalian sering perhatikan, banyak sekali ada produk sabun pembersih kewanitaan yang dijual. Nah, sabun pembersih kewanitaan ini bertujuan untuk membuat organ reproduksinya itu bersih dan ada pada kondisi yang basah. Jadi, bakteri atau jamur itu akan sulit tumbuh, sulit menyerang organ reproduksi. Tapi penggunaan sabun pembersih kewanitaan yang terus-menerus atau terlalu sering itu akan menyebabkan organ reproduksi itu selalu ada pada kondisi basah. Kondisi basah ini nanti sebenarnya tidak terlalu cocok atau tidak dianjurkan terus-menerus pada organ reproduksi. Jadi organ reproduksi itu sebenarnya harus ada pada kondisi asam. Kenapa seperti itu? Karena pada kondisi asam itu beberapa jamur, beberapa bakteri yang sebenarnya harus ada di organ reproduksi itu akan mati juga. Jadi sangat tidak dianjurkan itu menggunakan sabun pembersih kewanitaan terlalu sering atau terus-menerus. Misalnya jika kalian ingin membersihkan organ kewanitaan kalian, itu bisa menggunakan air bersih, air hangat yang bersih, atau bisa menggunakan daun sirih. Ini adalah salah satu pembersih kewanitaan alami yang sudah turun-temurun dilakukan oleh para tetua dulu-dulu. Jadi membersihkan alat atau organ reproduksi kewanitaan itu menggunakan daun sirih yang direndam di air hangat. Jadi fungsinya itu hampir sama dengan nanti pembersih kewanitaan, tapi dia tidak berbahan kimia. Nah, sudah hanya sampai di sini video kita kali ini. Nah, seiring dengan berakhirnya video kita kali ini, maka berakhir pula materi pokok kita di bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi wanita. Jadi, jika kita review lagi, kalian sudah belajar mengenai pembelahan sel, lalu struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, serta penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Nah, setelah kalian mempelajari bab tentang sistem reproduksi pada wanita, Ibu harap kalian mampu nanti mengaplikasikan ilmu yang kalian miliki pada kehidupan sehari-hari, dapat menjaga organ reproduksi kalian,
agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit sistem reproduksi. Sekian video kali ini, terima kasih.